Dalam kunjungannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan jajarannya siap memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari mata rantai keadilan atau criminal justice system. Kapolri juga menyinggung kedua institusi siap memperkuat program kemitraan yakni tukar-menukar penyidikan antara jaksa dan Polri agar koordinasi mata rantai keadilan dapat terus berkelanjutan. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan sinergitas kedua institusi diperlukan karena hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan dan putusan yang baik. Usai memberikan keterangan pers, Kapolri dan Jaksa Agung bahkan menyatukan kepalan tangan bersama. Bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHP baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama, dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersini. Kapolri dan Jaksa Agung juga membantah adanya perpecahan di antara kedua institusi di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas. Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi, dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami. Inilah bentuk kami, dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini, cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan, tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan tengah melakukan pengumpulan data seluruh SPPG, termasuk SPPG yang dikelola dari Polri. 10 Juli 2026, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diperintahkan memeriksa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi Jawa Tengah sesuai dengan arahan dan tugas dari pusat, di mana seluruh SPPG baik Polri, TNI maupun swasta, seluruh SPPG akan didata dan dihimpun informasi. Semua, termasuk yang ditangani polisi. yang namanya semua.
Pak, jadi tadi entah itu sudah beredar kejaksaan memeriksa SPPK Polri itu tidak benar atau? bukan tidak benar. Kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, nggak ada pilih-milih ini Polri periksa, ini bukan periksa enggak. Tapi di lapangan ada kendala belum? Belum tahu, kita masih pengumpulan data. Termasuk punya partai-partai politik itu ya? Semuanya. Makanya, banyak ya. Di Jawa Tengah ada berapa? Banyak ribuan ya. Kan tiap desa satu toh. Pak, ya, berarti yang beberapa minggu yang lalu pemeriksaannya di Polres Kudus ya Pak? Nggak ada pemeriksaan Mas. Yang ada on the spot, full data, full bucket. Kami tidak memanggil, tidak memeriksa. Kita mengumpulkan data dan keterangan on the spot. Sementara itu pemirsa, Mahfud MD menyoroti pelimpahan kasus Febri Adriansyah. Menurutnya, ketimbang pelimpahan, kasus ini lebih tepatnya adalah pengalihan. Mahfud MD awalnya merasa pelimpahan kasus ini efektif, namun mulai merasa janggal saat tahu ternyata belum ada permintaan keterangan dari tersangka Febri Adriansyah. Menurut Mahfud MD, ini justru tak sesuai kaidah dan belum pernah terjadi karena belum P21. Mekanisme ini tidak ada di hukum pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti TSK-nya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21. Sehingga saat itu saya menganggap pelimpahan itu bagus dan efisien. Tetapi yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke kejaksaan. Sebab tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi. Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pengalihan dari penyidik ke penyidik. Memang ada kemungkinan pengambil alihan, tetapi sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Yang terjadi dalam kasus Febri Adriansyah itu bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi agar jangkauannya terbatas pada tersangka dan tidak boleh menyentuh yang lain.